Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Dalam sunyinya waktu dan hembusan angin yang menyapu padang pasir, seorang utusan Allah sedang berjalan sendiri, melangkah perlahan, menembus bukit dan gurun yang tandus. Dialah Nabi Musa, Kalimullah, manusia, pilihan yang berbicara langsung dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Hari itu, hatinya tengah dipenuhi tanya, "Ya Rabb, bagaimana engkau menegakkan keadilan di dunia? Aku melihat hamba-hambamu terzalimi, yang lemah tertindas, sedang yang zalim justru tertawa." Pertanyaan ini tumbuh di relung hatinya. Bukan karena ragu, bukan karena tak percaya, tapi karena rasa ingin tahu seorang hamba yang tulus kepada Tuhannya. Maka Nabi Musa pun naik ke sebuah gunung yang sunyi. Ia berdiri di atas batu-batu keras dan mengangkat tangan seraya bermunajat. "Ya Allah, tunjukkan padaku bagaimana engkau menegakkan keadilanmu atas hamba-hambamu di dunia ini." Langit hening, waktu seolah membeku. Lalu datanglah jawaban dari Yang Maha Kuasa. "Wahai Musa, engkau ini hamba yang tergesa-gesa. Keadilanku bukan seperti yang kau bayangkan. Engkau belum mampu bersabar untuk melihat rahasia-rahasiaku." Akan tetapi Nabi Musa memohon dengan sangat, "Ya Rabb, dengan pertolonganmu aku akan bersabar. Ajarkan aku, perlihatkan aku, bimbing aku." Allah pun menerima permohonan Nabi Musa. "Pergilah engkau ke sebuah sumber air di lembah itu. Sembunyilah di balik batu besar. Di sana engkau akan melihat sebagian kecil dari keadilanku yang tersembunyi dari pandangan manusia. Tapi ingat, jangan engkau mencampuri apa yang engkau saksikan. Jangan bicara, jangan menghakimi, saksikan saja dan renungkan." Maka pergilah Nabi Musa menuruni lembah. Tak butuh waktu lama, beliau pun sampai ke sebuah sumber air yang jernih. Sebuah mata air kecil yang mengalir pelan di antara bebatuan. Beliau bersembunyi di balik batu besar, tak bergerak, tak bersuara. Beliau menanti sebuah peristiwa yang kelak akan menjadi hikmah dalam perjalanan hidupnya. Tiba-tiba muncullah sosok pertama. Seorang penunggang kuda gagah mengenakan pakaian kaum bangsawan, datang dengan langkah pasti. Ia turun dari kudanya, membuka bekalnya, lalu meletakkan sebuah tas kulit besar di sampingnya. Tas itu, sebagaimana yang dilihat Nabi Musa, dipenuhi uang 1000 dinar emas. Kemudian lelaki itu berwudu, minum, dan menunaikan sholat dengan tenang. Namun setelah selesai, ia tergesa menaiki kudanya. Dia melupakan tas kulit berisi uang yang tadi ia letakkan. Ia pun pergi tanpa menyadari tasnya yang telah tertinggal. Nabi Musa menatap diam, tak berkata, tak bergerak, hanya pikirannya yang bergejolak. Kenapa lelaki ini melupakan harta sebanyak itu? Tak lama berselang, datanglah seorang anak kecil. Bajunya lusuh, tubuhnya kurus, matanya berbinar polos. Ia berjalan mendekati sumber air, mengambil seteguk dengan tangannya yang mungil. Ketika dia hendak meninggalkan tempat, tiba-tiba matanya melihat ada sebuah tas kulit besar. Anak kecil itu menatapnya sejenak dan mendekatinya. Setelah tasnya dibuka, ternyata berisi uang 1000 dinar. Jumlah yang tak sedikit pada kala itu. Dengan uang sebanyak itu, bisa untuk mencukupi kebutuhannya selama beberapa tahun. Dia pun menoleh ke arah sekeliling sumber mata air, memastikan bahwa tak ada seorang pun di tempat itu. Kemudian dia segera mengambilnya dan membawanya pergi. Nabi Musa yang menyaksikan dari kejauhan tersentak kaget. Dadanya bergemuruh, tangannya nyaris terangkat, lidahnya ingin berteriak, "Wahai anak kecil, letakkan itu bukan milikmu." Namun, dalam kegelisahan batinnya, Nabi Musa teringat. Ia ingat pesan Tuhannya, bahwa ia harus diam, tidak mencampuri, tidak menghakimi. Maka Nabi Musa memilih diam. Matanya tetap memandangi anak kecil yang perlahan-lahan menghilang dari pandangan, membawa tas yang tampak bukan miliknya. Dua peristiwa yang terasa janggal
menyisakan tanda tanya di hati Nabi Musa. Akan tetapi beliau berusaha bersabar demi untuk mendapatkan jawaban di balik peristiwa yang disaksikannya. Belum sempat beliau menenangkan pikirannya, sebuah peristiwa lain kembali terjadi. Kali ini lebih menyayat hati. Datanglah seorang lelaki tua, rambutnya telah memutih seluruhnya, tubuhnya membungkuk dan kedua matanya telah buta. Tangan kanannya menggenggam sebuah tongkat yang menjadi penuntunnya dalam menapaki jalan menuju sumber air. Dengan langkah yang penuh kesabaran, ia menyusuri jalan setapak yang berdebu. Keringat menetes dari wajahnya, namun tidak sedikit pun ia mengeluh. Hingga akhirnya ia sampai di tepian mata air yang jernih. Ia berjongkok perlahan, menyentuh air dengan jemarinya yang gemetar, dan mulai berwudu. Gerakannya lambat, namun syarat dengan keikhlasan. Setelah itu ia menunaikan sholat. Tubuh tuanya menunduk dalam sujud panjang. Bibirnya bergerak lirih, memuji Tuhannya. Air mata mengalir dari sudut matanya yang tak mampu lagi melihat dunia, tapi hatinya jelas menatap langit. Selesai sholat, ia pun larut dalam zikir. Lisan itu terus memuji Allah, memohon ampunan, bersyukur, dan mencintainya tanpa syarat. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, suara derap kuda memecah kesunyian. Lelaki penunggang kuda yang sebelumnya datang kembali ke tempat itu. Wajahnya tegang. Ia tengah mencari sesuatu. Ia mencari tas kulit yang tertinggal. Sebuah tas yang berisi uang 1000 dinar miliknya. Ia memandangi sekeliling tempat itu. Matanya liar menyisir tiap jengkal tanah. Tapi ia tak menemukan apapun. Selain seorang lelaki tua yang tengah duduk zikir, tampak tak menyadari kehadirannya. Tanpa berpikir panjang, kecurigaan langsung memenuhi benaknya. Amarah pun meluap. "Engkau," serunya lantang, "kau pasti yang mengambil tasku." Kakek tua itu tersentak. Suaranya bergetar ketakutan. "Wahai anakku, lihatlah keadaanku ini. Aku tua, mataku tak lagi melihat. Bagaimana aku bisa tahu ada tas di sini, apalagi mengambilnya?" Namun penjelasan itu bukanlah jawaban yang ia cari. Amarah telah mengalahkan akal. Kecurigaan telah membutakan mata hatinya, lebih dari kebutaan sang kakek. Dengan kemarahan membara, ia menghunus pedangnya. Dan dalam sekejap, darah tumpah di tanah. Kakek tua itu mati terbunuh. Tubuhnya tak lagi bergerak. Kemudian lelaki itu menggeledah tubuh sang kakek. Dicarinya tas kulit miliknya. Tapi ia tak menemukan apapun. Ia diam sejenak, lalu tanpa menyesal, ia menaiki kudanya dan pergi. Seolah tak ada dosa yang baru saja diperbuatnya. Menyaksikan peristiwa yang memilukan itu, Nabi Musa pun menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ia berdoa, "Ya Rabbku, aku telah melihat serangkaian kejadian yang mengguncang hatiku. Anak kecil mencuri harta milik orang kaya. Lelaki tua yang buta dibunuh atas sesuatu yang tak pernah ia lakukan. Tunjukkanlah padaku hikmah dari semua ini. Ya Rabbku, hamba telah bersabar, dan Engkau sungguh Sang Maha Adil. Tapi mohon jelaskanlah maksud peristiwa yang baru saja terjadi, agar aku tidak dalam kebingungan." Maka Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, anak kecil itu adalah anak dari seorang buruh yang dahulu dizalimi oleh sang penunggang kuda. Ia telah bekerja keras, namun upahnya tidak dibayar. Maka pada hari ini, aku kembalikan hak anak itu sejumlah 1000 dinar, sesuai dengan upah yang belum dibayarkan. Adapun lelaki tua yang buta itu, dulunya sewaktu masih sehat dan belum buta, dia telah membunuh ayah dari anak kecil itu. Hari ini, aku tegakkan keadilanku dengan cara yang tak disangka-sangka oleh manusia." Setelah puas mendapatkan jawaban, maka Nabi Musa pun bersujud dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sadar bahwa apa yang tampak di mata manusia sebagai ketidakadilan terkadang adalah bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersembunyi. Tidak semua kejahatan dibalas di tempat, dan tidak semua kebaikan mendapat ganjaran langsung. Tapi setiap perbuatan pasti ada hisabnya. Allah tidak lalai, tidak lupa, dan tidak pernah zalim terhadap hamba-hambanya. Demikianlah, sungguh maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Tuhan yang tiada satupun makhluk di langit dan di bumi yang lepas dari pengawasan dan ilmunya. Firman-Nya menggetarkan jiwa dan menyadarkan hati yang lalai.
Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih ramai, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 7. Akhirul kata, Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.